Bayangkan sebuah kapal pesiar mewah, harga tiket mulai dari 200 juta rupiah per orang, berlayar menyelimuti Antartika dan pulau-pulau terpencil di Samudra Atlantik. Penumpangnya adalah orang-orang kaya dari 23 negara. Dan tiba-tiba satu persatu penumpang mulai jatuh sakit. Demam tinggi, sesak napas, gagal jantung, dan bahkan meninggal. Bukan serangan teroris, bukan kecelakaan, tapi sebuah virus mematikan yang selama ini tersembunyi di dalam tubuh seekor tikus, yang kini mulai menyebar dari manusia ke manusia. Ini bukan film fiksi ilmiah, ini terjadi pada April hingga Mei 2026 di atas kapal pesiar MV Hondius, dan dunia belum siap menghadapinya. I've witnessed your caring, your unity and quiet strength amongst everybody on board, guests and crew alike. And I must commend my crew. Untuk memahami betapa berbahayanya hantavirus, kita perlu melihat sejarah virus-virus mematikan yang pernah menghancurkan peradaban manusia. Wabah pertama yang tercatat dalam sejarah dengan skala global adalah wabah Justinian yang menyerang Kekaisaran Bizantium Romawi Timur pada tahun 541 Masehi. Disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang kemudian dikenal sebagai penyebab wabah hitam. Wabah ini menyebar melalui kutu tikus. Pada puncaknya, wabah ini membunuh antara 25 juta hingga 50 juta jiwa, setara dengan separuh populasi dunia saat itu. Pada abad ke-14, wabah pes kembali muncul dan menghancurkan Eropa. Antara tahun 1347 hingga 1352, diperkirakan 25 juta orang, sepertiga populasi Eropa, meninggal dunia. Bakteri Yersinia pestis menyebar melalui kutu-kutu yang hidup di tubuh tikus hitam. Tikus-tikus ini berlayar bersama kapal-kapal dagang dari Asia Tengah menuju Eropa. Pada tahun 1894, ilmuwan Alexander Yersin berhasil mengidentifikasi bakteri penyebab wabah ini, sebuah penemuan revolusioner yang mengubah sejarah kedokteran dunia. Flu Spanyol adalah pandemi influenza yang menyerang seluruh dunia setelah Perang Dunia I, disebabkan oleh virus influenza tipe A H1N1. Pandemi ini menewaskan antara 50 juta hingga 100 juta jiwa dari populasi global yang kala itu hanya 1,8 miliar orang. Yang membuat flu Spanyol unik adalah korban terbesarnya justru orang dewasa berusia 20-40 tahun, berbeda dengan flu biasa yang lebih banyak membunuh anak-anak dan lansia. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa cuaca ekstrim yang dingin dan basah selama Perang Dunia I melemahkan sistem imun para prajurit, mempercepat penyebaran virus. Get tested for HIV. If you are sexually active, use condoms consistently and correctly to protect yourself and your partners. Pada tahun 1981, dokter-dokter di Amerika Serikat mulai menemukan pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang rusak total tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini kemudian diidentifikasi sebagai AIDS yang disebabkan oleh HIV. Hingga tahun 2023, HIV atau AIDS telah menewaskan lebih dari 40 juta jiwa di seluruh dunia. Meski saat ini sudah ada antiretroviral yang bisa mengendalikan virus ini, belum ada obat atau vaksin yang mampu menyembuhkan sepenuhnya. Hi, I'm Dr. Nancy Messonnier from CDC. I'd like to give you the latest update on the novel coronavirus spreading in the US, known as COVID-19. Pada Desember 2019, sebuah virus baru terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok. Dalam hitungan bulan, SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi global. Dari deteksi pertama pada Desember 2019 hingga pertengahan Desember 2020, virus ini menginfeksi setidaknya 75 juta orang dan menyebabkan 1,6 juta kematian. Angka ini terus bertambah hingga total 7 juta kematian dikonfirmasi secara global. Hantavirus adalah kelompok virus RNA yang termasuk dalam famili Hantaviridae, ordo Bunyavirales. Virus ini pertama kali diisolasi dan identifikasi secara ilmiah pada tahun 1976 oleh peneliti dari Korea, Universitas Seoul, Hong Yang Lee dan rekan-rekannya. Nama hantavirus diambil dari nama sungai Hantaan, Hantaan River, yang terletak di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara.
Di sekitar sungai inilah wabah pertama yang teridentifikasi secara ilmiah terjadi, menyerang tentara Amerika Serikat selama Perang Korea 1950 sampai 1953. Namun sebenarnya para peneliti meyakini bahwa hantavirus telah menginfeksi manusia jauh sebelum itu, kemungkinan selama ribuan tahun, hanya saja belum teridentifikasi secara ilmiah. Hantavirus hidup secara alami di dalam tubuh hewan pengerat, terutama tikus, tanpa menyebabkan penyakit pada hewan inangnya. Virus ini ada dalam air liur, urin, dan fases tikus yang terinfeksi. Manusia dapat tertular hantavirus melalui 3 jalur utama. Pertama, inhalasi, menghirup partikel udara yang terkontaminasi kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Kedua, kontak langsung, menyentuh bahan yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut. Dan yang ketiga, gigitan. Yang ini sangat jarang terjadi. Yang membuat Andes virus ANDV strain yang muncul di kapal MV Hondius sangat berbahaya ialah karena dia satu-satunya strain hantavirus yang diketahui dapat menular dari manusia ke manusia, meski dalam kondisi kontak dekat yang berkelanjutan. Hantavirus menyebabkan 2 sindrom utama pada manusia. 1. HFRS, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, sindrom demam berdarah dengan kerusakan ginjal. Lebih banyak ditemukan di Asia dan Eropa. Angka kematian berkisar antara 1-15%. 2. HCPS, Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome. Sindrom ini pertama kali ditemukan pada tahun 1993 di Amerika Serikat bagian barat daya, ketika sebuah sindrom pernapasan yang tidak dikenal sebelumnya ditemukan pada populasi Navajo. Penyakit ini menyerang paru-paru dan jantung. Secara global diperkirakan antara 10.000 hingga 100.000 kasus hantavirus terjadi setiap tahunnya. Angka kematian, case fatality rate, bisa mencapai hingga 40% untuk strain tertentu. Pada tahun 2025, 8 negara di Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Bolivia, Chili, Panama, Paraguay, Amerika Serikat, dan Uruguay melaporkan total 229 kasus dan 59 kematian akibat hantavirus pulmonary syndrome atau yang disebut HPS. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dan mobilitas global semakin meningkatkan risiko penyebaran hantavirus. Ini adalah kronologi lengkap wabah hantavirus di atas kapal pesiar MV Hondius yang mengguncang dunia pada tahun 2026. November 2025, perjalanan dimulai. Seorang pria berkebangsaan Belanda berusia 70 tahun memulai perjalanan panjang bersama istrinya. Mereka melakukan perjalanan darat selama 4 bulan melintasi Chili, Uruguay, dan Argentina, termasuk mengunjungi kawasan-kawasan yang diketahui sebagai habitat alami hewan pengerat pembawa Andes virus. 1 April 2026, kapal berangkat. Kapal persiar MV Hondius milik perusahaan Belanda Oceanside Expedition berangkat dari pelabuhan Ushuaia, Argentina. Kota Ushuaia salah satu kota paling selatan di dunia, pintu masuk menuju Antartika. Kapal membawa 147 penumpang dan awak dari 23 negara dengan harga tiket sekitar 14.000 hingga 22.000 dolar per setara 231 juta hingga 360 juta. 11 April 2026, kematian pertama. Si pria Belanda yang diduga merupakan kasus indeks meninggal di atas kapal. Gejalanya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, nyeri perut, dan diare. Sebelum kondisinya memburuk drastis menjadi pneumonia berat dan gagal pernapasan. 24 April 2026, kematian kedua. Istri pria Belanda tersebut turun dari kapal di Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik Selatan, tempat Napoleon Bonaparte pernah diasingkan. Kondisinya memburuk selama penerbangan ke Johannesburg, Afrika Selatan. Dia meninggal dunia pada tanggal 26 April 2026, sesaat setelah tiba di unit gawat darurat. PCR dikonfirmasi positif hantavirus pada tanggal 4 Mei 2026. 2 Mei 2026, WHO diberitahu kasus penyakit pernapasan parah di atas MV Hondius. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America and is the only species known to be capable of limited transmission between humans. Laboratorium di Afrika Selatan mengonfirmasi infeksi hantavirus pada hari yang sama, 4 Mei 2026. WHO secara resmi mengumumkan wabah ini Disease Outbreak News atau yang bisa disebut DON, nomor 2026 DON 599. Total saat itu 7 kasus, 2-nya terkonfirmasi laboratorium dan 5 masih suspek.
dengan 3 kematian dan 1 pasien dalam kondisi kritis. 6 Mei 2026, kontroversi Kepulauan Kanari. Presiden Kepulauan Kanari, Fernando Clavijo, menolak menerima kapal MV Hindius di Tenerife, Spanyol. Khawatir akan bahaya bagi penduduk setempat. Terjadi perdebatan diplomatik sangat sengit, dengan perusahaan kapal menyatakan bahwa Spanyol masih memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membantu para penumpang. 11 Mei 2026, penumpang dievakuasi. Setelah Spanyol akhirnya menyetujui kedatangan kapal berdasarkan hukum internasional dan prinsip kemanusiaan, MV Hondius berlabuh di Tenerife. Penumpang dievakuasi ke negara masing-masing dalam operasi medis internasional yang sangat terkoordinasi. Itu menyatakan ini bukan COVID baru, risiko bagi masyarakat umum. Ada 3 hal yang membuat wabah MV Hondius menjadi perhatian global. Pertama, lokasi yang tidak terduga. Hantavirus biasanya menyerang petani atau orang yang bekerja di area pedesaan yang berdekatan dengan habitat tikus. Kemunculannya di atas kapal pesiar mewah di tengah Samudra Atlantik adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, penularan manusia ke manusia. Andes virus adalah satu-satunya strain hantavirus yang dapat menular dari manusia ke manusia. Ini yang membuat otoritas kesehatan global sangat waspada, meski WHO menegaskan bahwa penularan ini hanya terjadi dalam kontak dekat yang berkelanjutan. Tidak ada obat atau vaksin. Hingga saat ini tidak ada antivirus spesifik dan tidak ada vaksin untuk hantavirus. Dokter hanya bisa memberikan perawatan suportif seperti oksigen, ventilator, dan dialisis, sembari berharap sistem imun pasien cukup untuk kuat melawan virus. Para ilmuwan memperingatkan wabah MV Hondius bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Perubahan iklim global sedang mengubah habitat hewan pengerat, memaksa mereka berimigrasi ke wilayah pemukiman manusia, meningkatkan kemungkinan kontak antara manusia dan hewan pembawa virus. Menurut analisis CAS, Chemical Abstract Service yang dipublikasikan pada Mei 2026, riset terkait antivirus terus meningkat secara konsisten, dengan fokus pada 3 area utama: klik protein virus, nukleokapsid, dan RNA virus, yang semuanya menjadi target pengembangan vaksin dan terapi antivirus. Indonesia sebagai negara tropis dengan populasi hewan pengerat yang besar perlu waspada, meski belum ada data kasus antivirus yang terkonfirmasi secara masif di Indonesia. Kehadiran tikus sebagai reservoir alami virus ini di seluruh wilayah Nusantara adalah faktor risiko yang nyata. Kementerian Kesehatan Indonesia perlu meningkatkan surveillance dan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi kemungkinan kasus antivirus, terutama di wilayah pedesaan dan area pertanian. Sepanjang sejarah manusia, virus dan bakteri telah membunuh lebih banyak orang daripada semua perang yang terjadi digabungkan. Dari wabah hitam yang memusnahkan sepertiga Eropa, hingga flu Spanyol yang menewaskan 50 juta jiwa, hingga COVID-19 yang baru saja kita lalui. Dan kini hantavirus yang muncul di atas kapal pesiar mewah di tengah Samudra Atlantik. Pesan yang sama terus berulang sepanjang sejarah. Alam tidak pernah berhenti menciptakan ancaman baru, dan manusia tidak pernah benar-benar siap menghadapinya. Yang membedakan kita hari ini dengan leluhur kita yang menghadapi wabah hitam adalah satu hal: ilmu pengetahuan. WHO Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata dengan tegas di Tenerife pada tanggal 11 Mei 2026, "Ini bukan COVID baru, jangan takut, jangan panik, tetapi tetap waspada." Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari semua wabah yang pernah melanda manusia: kewaspadaan tanpa kepanikan, informasi tanpa ketakutan, dan solidaritas tanpa diskriminasi.